Sahabat beriman, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Si Manis Cio Channel. Apa kabarnya kalian? Semoga tetap selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Di video kali ini, saya akan bagikan ilmu pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai macam sumber, yaitu sudah sejak lama sakit, tapi tak kunjung sembuh. Lakukan hal ini pada seekor kucing sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon disimak video Si Manis Cio ini hingga akhir, agar Anda tidak salah paham. Dalam pemahamannya, penyakit di aman ini telah menyebar, dan jenisnya bermacam-macam, tidak mengenal tempat, waktu, ataupun korban. Bahkan beberapa di antaranya sangat menyulitkan para dokter dalam mengobatinya, seperti misal kanker dan sejenisnya. Biarpun ada terapi untuk itu, Allah tidak mengirim penyakit, melainkan pasti ada obatnya. Akan tetapi belum diketahui obatnya karena sebuah hikmah yang agung yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali termasuk sebab terbesar dan penyebab macam penyakit ini adalah salah satunya maksiat dan pelanggaran syariat yang dilakukan terang-terangan tanpa tedeng aling-aling. Oleh sebab itulah maka beram penyakit tersebut menyerang dan menyakiti hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, yang artinya dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, termasuk hikmah belum ditemukannya obat atas sebagian besar penyakit. Penyakit adalah ujian dari Allah bagi hamba-hambanya di dunia yang penuh musibah bencana dan penyakit. Sakit ini telah memutus hubungan Anda dari manusia sehat menjadi sakit, manusia yang lain sedang tertawa, dan sementara Anda menangis. Menahan derita rasa sakit Anda tidak bisa dialihkan, sekalipun dengan tidur. Betapa Anda sangat mengharapkan kesembuhan, walaupun berapapun besarnya biaya yang harus Anda keluarkan. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarkah bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Memang setiap penyakit pasti ada obatnya, akan tapi ketika seseorang yang menderita suatu penyakit tidak kunjung sembuh, padahal sudah berusaha berobat kemana-mana, dan telah mendapatkan berbagai perawatan, kemungkinan penyembuhannya memang belum ditemukan. Hakikatnya tentu kesembuhan tersebut hanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik semesta dan sesinya. Sebagai umat manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang diharuskan untuk melakukan pengobatan penyakit dengan dua cara, yaitu berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar bisa dilakukan dengan berobat ke rumah sakit, minimal mengkonsumsi obat yang diberikan medis, kemudian disempurnakan dengan doa dengan harapan agar segera mendapatkan kesembuhan. Namun sepertinya belum banyak yang mengetahui bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Apakah ada hadisnya sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Obat ekstra dalam penyembuhan suatu penyakit adalah Anda bersedekah. Sebagaimana haditsnya oleh Syekh Al-Albani di dalam Syaikh Al-Jami. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan jariah yang dianjurkan. Selain mendapatkan pahala sedekah, juga akan membuat harta kita lebih berkah dan bermanfaat, sehingga bisa mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyakit yang diderita. Syekh Sulaiman bin Abdul Karim Al-Muwaris, sebagaimana dikutip dari Al-Sah berkata, wahai saudaraku yang sedang sakit, sedekah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sedekah yang diniatkan untuk memperoleh kesembuhan. Boleh jadi Anda telah banyak melakukan sedekah,
tetapi hal itu tidak Anda lakukan dengan niat untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, bagi Anda yang saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, tumbuhkanlah kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembuhkan Anda dari penyakit tersebut, misalnya dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, atau mewakafkan harta yang diniatkan agar penyakit yang diderita segera diangkat, serta dijauhkan dari berbagai macam-macam musibah dan cobaan. Seandainya Anda tidak mampu bersedekah dengan orang-orang yang disebutkan tadi, Anda bisa sedekah lain yang mudah dilakukan adalah dengan beri makan kucing-kucing asing yang terkadang datang ke rumah untuk meminta makan. Ia tidak meminta makanan yang baru, makanan sisa pun ia terima, dan menariknya bersedekah kepada kucing bisa menjadi amalan sedekah sembunyi-sembunyi yang bisa menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembuhkan penyakit, karena jarang orang yang pamer sedekah dengan beri tulang ikan kepada kucing. Berikut ini beberapa alasan yang bisa dijadikan pedoman kenapa bersedekah dengan kucing mendapatkan pahala yang luar biasa dan menyembuhkan penyakit. Banyak kisah yang terjadi di dunia ini, inilah salah satunya yang saya kisahkan di video ini. Sahabatku yang beriman, yang dikasihi Allah, ada suatu kisah yang sangat menyentuh hati, akibat dari bersedekah kepada kucing. Ada sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak pada tahun pertama masa-masa pernikahan mereka. Tentu saja mereka sangat gembira dengan anugerah Allah tersebut, karena memiliki anak termasuk salah satu harapan besar mereka. Akan tetapi kebahagiaan mereka ternyata tidak bertahan lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menimpa penyakit aneh kepada sang anak yang masih bayi itu. Berbagai ikhtiar pengobatan telah dilakukan kedua orang tuanya, namun pengobatan seakan-akan tak mampu untuk menyembuhkan keadaan sakitnya. Sang anak pun semakin memburuk. Tidak hanya keadaan anaknya yang semakin memburuk, keadaan ibu bapaknya pun menjadi memburuk akibat dari kesedihan dan besarnya energi yang dikeluarkan untuk mengobati anak semata wayangnya itu. Perasaan buruk itu menyeruak di dalam hati kami karena merasa tak berdaya memberikan pengobatan bagi penderitaan anak kami, ujar mereka. Ketika kondisi sang anak sudah sangat mengkhawatirkan, ada seseorang yang menunjukkan kepada pasangan muda ini seorang dokter yang sudah berpengalaman dan terkenal. Mereka pun segera mendatangi dokter tersebut. Saat tiba di tempat praktek dokter itu, demam sang anak semakin tinggi, dan dokter pun berkata, apabila panas anak Anda tidak turun malam ini, kemungkinan besar dia akan meninggal. Esok harinya setelah itu keduanya kembali bersama sang anak. Dengan kegelisahan yang memuncak, sakit menyerang tubuh sang ayah. Memikirkan anaknya yang sakit, hingga kelopak matanya tak mampu terpejam ketika tidur di malam hari. Dan untuk menenangkan diri, dia pun segera salat dan memohon jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai salat, ia pun langsung pergi dengan wajah bermuram durja, meninggalkan istrinya yang sedang menangis bersedih. Di dekat kepala anaknya, orang tua muda ini terus berjalan-berjalan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk anaknya. Tiba-tiba dia teringat pada sebuah hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah yang berbunyi, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Namun dia bingung siapa yang harus ditemui pada malam seperti ini. Dia bisa saja mengetuk pintu rumah seseorang dan bersedekah kepadanya, tapi apa yang akan dikatakan oleh tuan rumah kepada dia jika dia melakukan itu dalam kondisi seperti itu? Tiba-tiba ada seekor kucing kelaparan yang mengeong di kegelapan malam, dan dia pun segera teringat pada pertanyaan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?
Lantas Rasulullah pun menjawab, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Tanpa pikir panjang dia pun segera kembali ke rumah mengambil sepong daging dan beri makan kepada kucing itu. Kemudian ia pun menutup pintu belakang rumahnya. Suara pintu itu bercampur dengan suara istri yang bertanya, "Mengapa kamu telah kembali dengan cepat?" Dia pun bergegas menuju ke arah istrinya dan mendapati wajah sang istri telah berubah. Dari permukaan wajahnya terlihat raut kegembiraan. Wanita muda itu berkata, "Sesudah engkau pergi aku tertidur sebentar, masih dalam keadaan duduk, maka aku melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan dalam tidurku. Aku melihat diriku mendekap anakku, tiba-tiba ada seekor burung hitam yang sangat besar dari langit yang terang, hendak menyambar anak kita untuk mengambilnya dariku. Aku menjadi sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tiba-tiba muncul seekor kucing yang menyerang secara dahsyat burung itu dan keduanya terlihat perkelahian sengit. Aku tidak melihat kucing itu lebih kuat daripada burung itu karena si burung badannya gemuk. Namun akhirnya burung elang itu pun pergi menjauh. Aku terbangun saat mendengar suaramu." Ketika datang tadi mendengar cerita istrinya hanya tersenyum melihat suaminya. Sang istri menatap suami terheran-heran, dan keduanya lalu bergegas mendekati sang anak. Ternyata demam sang anak sudah mereda, dan matanya sudah mulai terbuka. Keesokan harinya sang anak sudah mau makan dan kembali sehat seperti sedia kala. Subhanallah, sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, itulah dahsyatnya balasan sedekah kepada kucing. Semoga Allah mengijabah doa yang kita kehendaki, dan semoga Allah membimbing kita dalam istiqomah untuk meraih naungannya, dan yang sudah lama sakit, segera Allah sembuhkan sakitnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.